Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Mahbubah dengan NPM 241002060. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program UAS, pemrograman terstruktur dengan judul aplikasi pencatatan keuangan harian yang dibuat menggunakan bahasa C++ dan dijalankan melalui aplikasi Dev C++. Jadi program ini itu dibuat untuk membantu pengguna mencatat transaksi keuangan sehari-hari, baik pemasukan maupun pengeluaran, lengkap dengan tanggal transaksi sehingga pengguna bisa mengetahui saldo akhir keuangan secara langsung. Oke, jadi uh, sini langsung saja saya ingin share screen codingannya. Nah, jadi karena program ini lebih dari 50 baris, sesuai persyaratan tugas, saya akan langsung menempelkan kode program C++ yang sudah saya siapkan tadi. Nah, kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan program ini baris demi baris. Mulai dari baris pertama sampai akhir, sampai dengan program dijalankan. Agar jelas bagaimana setiap bagian kodenya akan bekerja. Oke. Sini saya akan menjelaskan baris pertama terlebih dahulu. Nah, jadi ini pada bagian baris pertama ini ada bertulisan include IOStream. Nah, jadi baris ini itu digunakan untuk memasukkan library IOStream yang berfungsi untuk input dan output, seperti cin dan cout. Kemudian ini ada baris yang kedua, itu adalah Using namespace std, baris ini digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan fungsi cin dan checkout. Nah, kemudian ini baris keempat ini ada yang namanya int main. Baris ini itu merupakan fungsi utama dari program. Semua kode program dijalankan di dalam fungsi main. Dan baris kelima ini ada int menu jumlah data 0. Nah, variabel menu itu digunakan untuk menyimpan pilihan menu pengguna, sedangkan jumlah data itu digunakan untuk menghitung beberapa banyak data transaksi yang sudah dimasukkan. Kemudian ini ada string tanggal, jenis, metode, dan juga keterangan. Baris ini adalah um, array bertipe string yang digunakan untuk menyimpan tanggal transaksi, jenis transaksi kayak pemasukan atau pengeluaran, kemudian ada metode pembayaran, kemudian ada juga keterangan transaksi. Nah, jadi array dibuat sebanyak 100 agar bisa menyimpan banyak data. Kemudian ini ada baris nomor ketujuh, ini ada int nominal. Jadi array nominal ini digunakan untuk menyimpan jumlah uang dari setiap transaksi. Kemudian baris ke-8 ini ada char ulang. Variabel ulang ini digunakan untuk menanyakan apakah pengguna ingin kembali ke menu atau tidak. Nah, kemudian lanjut ke baris ke-10, ada do. Baris ini memulai perulangan do while agar menu bisa dijalankan berulang kali. Nah, lanjut ke ini baris ke-11 sampai dengan baris ke-18 ini langsung saja saya jelaskan. Ini ada aplikasi pencatatan. Ini checkout. Kemudian ada aplikasi pencatatan, tambah data, tampilan semua data, hitung saldo, keluar, dan pilih menu, serta menu, dan juga Chin Ainor. Nah, jadi bagian ini itu untuk menampilkan menu utama dan menerima input pilihan menu dari pengguna. Kemudian di bagian yang chin ignore ini digunakan untuk membersihkan buffer input. Nah, lanjut ke yang baris ke-20 itu ada if menu. Di ini adalah menu pertama untuk bagian uh, tambah data transaksi.
Percabangan ini jalankan jika pengguna memilih menu nomor satu. Nah, kemudian ini ada checkout dan juga checkout get line. Nah, ini digunakan untuk memasukkan tanggal transaksi dan menyimpannya ke array. Nah, kemudian ini lanjut, itu ada jenis transaksi, pema- at- ini ada pemasukan atau pengeluaran, dan juga ada get line chain, jumlah data. Ini digunakan untuk memasukkan jenis transaksi. Nah, di sini kemudian ada juga yang namanya metode. Ini hampir sama juga nih, digunakan untuk eh, memasukkan metode pembayaran, kemudian ini juga ada nominal. Nominal digunakan untuk memasukkan jumlah uang transaksi. Kemudian ini juga ada keterangan. Keterangan ini digunakan untuk memasukkan keterangan transaksi. Kemudian ini juga ada jumlah data. Nah, jumlah data. Ini eh, menambahkan jumlah data dan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Nah, ini baris ke-40. Ini adalah menu tampilan kedua, tampilan semua data. Jadi, ini ada yang namanya Elsa If. Ini menu digunakan untuk menampilkan semua data transaksi. Nah, kemudian ini ada for in jumlah data. Ini merupakan perulangan for digunakan untuk menampilkan data satu per satu. Kemudian ini ada checkout. Ada tanggal, ada jenis, metode, nominal, keterangan. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan seluruh isi data transaksi yang sudah dimasukkan. Kemudian kita lanjut ke menu yang ketiga. Ini adalah menu hitung saldo. Jadi pada bagian ini yang Elsa App ini adalah menu ini digunakan untuk menghitung saldo. Kemudian ini ada INT total masuk dan juga total keluar. Jadi variabel ini untuk menyimpan total pemasukan dan juga pengeluaran. Kemudian ini ada for INT jumlah data. Jadi ini adalah perulangan untuk membaca semua data transaksi. Kemudian ada if jenis total masuk, else total keluar. Nah, ini merupakan percabangan yang digunakan untuk memisahkan pemasukan dan juga pengeluaran. Lanjut, di sini ada total pemasukan, total pengeluaran, dan juga saldo akhir. Jadi ini gunanya itu untuk menampilkan hasil perhitungan saldo akhir. Kemudian lanjut ke menu yang keempat. Nah, jadi pada menu ini adalah menu untuk keluar. Nah, Elsa If ini pada baris nomor 66 ini dan juga key out dan break ini itu adalah menu untuk keluar dari program. Nah, kemudian ini adalah else ini adalah eh, menu tidak valid. Nah, jika pengguna memasukkan pilihan yang salah, maka akan muncul ini, menunya tidak valid. Kemudian ini adalah uh, perulangan atau ulangi program. Jadi, ketika kita klik ini, dia akan menanyakan apakah pengguna ingin kembali ke menu utama. Kemudian ada while. Nah, program jadi program ini akan terus berjalan selama kita akan memilih Y. Nah, kemudian ini ada return. Nah, ini adalah menandakan program selesai dijalankan dengan normal. Oke, mungkin segitu aja penjelasannya. Kemudian di sini saya ingin em, run dan juga compile codingan saya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah save ya di bagian save-nya. Nah, di sini lanjut. Di sini saya akan menjelaskan output program setelah di-run atau di-compile. Nah, di sini saya akan mengklik icon execute dan juga compile dan di sini ada compile dan run. Nah,
Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi ini ada judulnya, ini ada aplikasi pencatatan keuangan harian, ada yang pertama ada tambah data transaksi, yang kedua ada tampilan semua data, yang ketiga ada hitung saldo, yang keempat ada keluar. Jadi, em, pada tampilan menu utama em, ini adalah menu utama tempat pengguna memilih aksi. Jadi pengguna akan memasukkan angka 1 sampai 4 sesuai dengan pilihan mereka. Nah, pada Chin itu adalah menu mereka eh, eh, mereka akan membaca input pengguna. Ini saya akan mencoba yang tampilan nomor 1 itu adalah tambah data transaksi. Nah, setelah kita klik nomor 1, akan muncul masukkan tanggal. Nah, jadi pada tanggal ini pengguna bisa tulis misalnya tanggal hari ini adalah 14 Januari 2026. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan DDMMYY. Jadi DD itu adalah hari, MM itu adalah month atau bulan, DD itu adalah day atau hari, MM itu adalah month atau bulan, YY itu adalah year. Jadi kita masukkan sini hari, bulan, dan juga tahun. Ini 14 Januari 2026. Nah, setelah itu enter. Nah, maka akan muncul jenis transaksi ini ada dua opsi, yaitu pemasukan dan juga pengeluaran. Di sini tinggal dipilih aja. Di sini saya akan memilih masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, maka akan muncul lagi metodenya. Ini ada beberapa metode. Ada pilihannya ada cash, bank, e-wallet, atau yang lainnya. Di sini saya akan pilih cash terlebih dahulu. Nah, setelah itu maka akan muncul nominal. Misalnya pemasukan hari ini dikasih berapa ya? Nominalnya misalnya dikasih uang saku oleh mama misalnya hari ini berapa ya? Misalnya 20.000. Nah, masukkan 20.000. Nah, setelah itu keterangannya tadi seperti yang saya bilang adalah misalnya uang saku. Uang saku dikasih mama dari mama. Nah, maka setelah itu akan muncul data berhasil ditambahkan. Jadi pada menu ini akan muncul kembali ke menu atau tidak. Di sini ada dua pilihan Y atau N. Y itu artinya adalah yes, N itu adalah no. Di sini karena saya ingin mencoba bagian pengeluaran atau jenis transaksi pengeluaran, di sini saya akan ketik Y. Nah, setelah itu, di sini saya akan mencoba yang pengeluaran. Sama seperti yang tadi, di sini langsung saja ketik 1, kemudian tanggalnya sama seperti tadi, misalnya 14 Januari. Setelah itu jenis transaksinya, pengeluaran, ya metodenya misalnya sama juga cash, nominalnya misalnya hari ini misalnya apa ya? Nah, hari ini kita beli es apa ya? Nah, kita beli es krim misalnya nominal di sini 5.000 aja misalnya. Nah, setelah itu keterangannya beli es krim. Nah, maka akan muncul lagi seperti tadi, yaitu data berhasil ditambahkan. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu 2, yaitu adalah tampilan semua data. Jadi kita klik saja di sini Y dulu, kemudian kita tik 2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah semua transaksi yang sudah dimasukkan akan ditampilkan. Di sini ada format nomornya, ada tanggalnya, ada jenis pemasukan atau pengeluaran, kemudian ada metodenya, ada nominalnya, dan juga keterangannya. Jadi ini adalah loop untuk membaca setiap elemen array dan menampilkannya.
Kemudian lanjut di sini saya akan mencoba menu yang nomor 3 itu adalah menu hitung saldo. Kita klik kita ketik Y lagi, setelah itu kita ketik 3. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah, eee, program hitung saldo. Jadi ini merupakan program untuk menjumlahkan semua pemasukan dan juga pengeluaran. Jadi saldo akhir itu dihitung dari total pemasukan dikurang dari total pengeluaran. Nah, karena tadi saya itu misalnya 20.000 itu kan dikasih ibu saya atau dikasih mama saya uang saku 20.000, kemudian pengeluarannya itu adalah, saya tadi beli es krim 5.000, maka saldo akhirnya akan muncul senilai Rp15.000. Nah, jadi itu, memberikan gambaran langsung berapa uang yang tersisa. Jadi tersisa itu adalah saldo akhirnya 15.000. Oke. Setelah itu karena saya ingin mencoba yang menu nomor 4 yaitu adalah menu keluar. Jadi di sini saya ketik lagi Y, setelah itu ketik 4. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tulisannya adalah terima kasih telah menggunakan aplikasi. Nah, jadi ini merupakan program berhenti dan juga keluar dari loop. Jadi, pada itu adalah break. Jadi, menghentikan perulangan dari do while. Nah, jadi, di sini saya sudah mencoba semua dari menu-menu dari yang pertama sampai 4. Nah, mungkin segitu aja. Demikian penjelasan program aplikasi pencatatan keuangan harian yang saya buat. Dengan adanya program ini, diharapkan pengguna dapat, lebih mudah mengelola keuangan harian mereka, mengetahui total pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir dengan jelas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.